pada pagi hari ini sebenarnya diadakan untuk memfasilitasi ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan Green Wakaf gitu. Karena memang pada prinsipnya teman-teman yang tempo hari hadir saat launching kami Green Wakaf ini adalah sebenarnya gerakan wakaf penghijauan di mana secara konsep kita open untuk kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi sebenarnya secara konsep Green Wakaf ini mempertemukan ya antara teman-teman penggiat wakaf, lalu juga teman-teman aktivis lingkungan dan juga teman-teman penggiat renewable energy baik di Indonesia maupun diaspora Indonesia di berbagai negara gitu. Dulu orang bilang kita sedang hidup di surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Tapi di mana surga itu sekarang? Bumi kita sekarang sedang meradang. 14 juta hektar lahan kritis, dan sangat kritis adalah lahan kita. Bencana alam menelan banyak korban jiwa. Ketika musim berganti, kekeringan ekstrim menanti. Ketika yang lain terlepas dari banjir, sebagian lain harus antri air. Ini semua masih belum terlambat. Tanah surga ini bisa kembali jika kita peduli. Alhamdulillah kemarin juga waktu launching hadir juga teman-teman dari negara-negara lain ya, jadi diaspora Indonesia ya, ada yang di US, ada yang di Malaysia, ada yang di daerah lain juga di Indonesia juga. Alhamdulillah responnya sangat baik. Jadi hadir juga dari KNIKS juga hadir, dari Bank Indonesia juga hadir. Bahkan kemarin kami habis meeting follow up juga meeting dengan Bank Indonesia. Jadi insya Allah pada intinya kami juga sangat open kalau misalkan teman-teman ada dari lembaga, kemarin ada yang menghubungi dari teman-teman aktivis lingkungan gitu ya, bagaimana nanti bisa bikin campaign bersama, lalu misalkan dari lembaga komunitas lain gitu, kami open untuk bisa kita tindak lanjutin dan skema kolaborasi dan kerjasamanya itu bisa kita diskusikan gitu. Jadi itu mungkin sekilas ya pengantar terkait dengan Green Wakaf. Jadi saya persilahkan loh teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Green Wakaf. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan yang dari saya belum bisa menjawab, nanti saya akan teruskan insya Allah ke Ustadz Iqbal ya selaku inisiator dari gerakan Green Wakaf. Jadi karena pada prinsipnya kami di Wasit, saya juga dari Wasit bekerja sama dengan tim Ustadz Iqbal yang sebenarnya secara teknis lebih tahu terkait dengan di ini ya, terkait dengan teknologi ataupun terkait dengan hal-hal yang sifatnya ya bisa dibilang teknologinya gitu, mulai dari teknologi penanaman, lalu misalkan juga oke, punten. Jadi intinya ini kalau dari sebagaimana kemarin yang acara launching juga hostnya dari Wasit ya, dan juga dengan Yayasan Dana Wakaf Indonesia gitu. Jadi memang dari sisi Wasit lebih sebagai pendorong dan memang area kami di wakaf Ya. gitu untuk yang sifatnya teman-teman boleh teman-teman yang co-host boleh bantu ini ya. Sebentar. Jadi dari sisi teman-teman wasit memang areanya kami adalah di wakaf. Jadi untuk technicalities terkait dengan energinya, lalu misalkan teknologi pengolahan nantinya dari tanaman ini terus nanti bisa jadi biofuelnya itu seperti apa, itu insya Allah dari tim Ustadz Iqbal tahu lebih jelasnya gitu terkait dengan teknologi gitu. Jadi kami di sini juga saya personally juga menampung misalkan nanti ada teman-teman bertanya terkait dengan teknis teknologinya. Kalau dari saya sudah terinformasi saya bisa teruskan untuk menjawab, tapi kalau misalkan belum nanti saya akan tampung pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Assalamualaikum, izin bertanya Bu Lisa. Ya, silakan Pak. Eh, yang pertama untuk saya di luar Jabodetabek untuk pesen bibit sesuai dengan acara kemarin kan ditawarkan secara bebas gitu kan. Itu metodenya seperti apa? Itu yang pertanyaan pertama. Terus secara teknis kemarin saya iseng ngobrol dengan mahasiswa, saya sampaikan ke mahasiswa saya itu. Terus lain hari mahasiswa saya nantang gini, Pak, kalau ada prospek tanah saya 200 meter persegi, bukan hektar, 200 meter persegi, siap ditanami gitu, siap ditanami asal tidak melebihi berapa 3 tahun atau berapa kemarin itu pertanyaan. Saya sendiri langsung nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab soalnya ya tahu ada gerakan seperti ini gitu aja, nggak ada hal lainnya. Itu dulu sementara Bu Lisa Ya. untuk pertanyaan pembuka mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Komar. Terima kasih sudah hadir juga kemarin waktu launching, juga terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini ya. Jadi teman-teman, Pak Komar ini adalah salah satu Kaprodi, manajemen Prodi Zakat Wakaf di UIN Kudus ya Pak ya? Masih IAIN. Oh IAIN di Kudus. Baik, terima kasih Pak Komar. Saya izin jawab terkait dengan bibit. Jadi memang nanti teman-teman yang misalkan di sini ataupun di lembaganya ingin mendapatkan bibit ya secara for free, kalau dalam jumlah yang terbatas itu kami bisa memberikan secara gratis. Jadi silahkan nanti menginformasikan aja alamatnya, bisa via Mas Adam, atau nanti kalau memang cukup banyak ya, nanti mungkin kami akan bikin semacam Google Form, jadi biar bisa mengisikan alamat dan juga titik koordinatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di www.greenwakaf.org, itu ada map, Google Map gitu. Jadi untuk dari sisi teknisnya, ketika nanti ada request terkait dengan bibit, itu selain alamat, untuk alamat pengiriman, kami juga meminta untuk informasi koordinat Google Map-nya gitu, karena kami nantinya akan mapping ya, jatuhannya memonitor pohon tersebut di posisinya di mana gitu. Jadi nanti kita bisa tahu sebarannya di Indonesia gitu. Jadi makanya perlu informasi itu gitu, dan informasi PIC-nya gitu. Jadi nanti kita bisa monitor secara berkala kondisinya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya tanaman ini, jadi kemarin juga sempat ada beberapa pertanyaan kalau misalkan jenis tanaman lain kayak gimana gitu. Nah, kalau dari Ustadz Iqbal sendiri dan juga tim yang R&D, memang untuk saat ini Green Wakaf akan spesifik hanya di satu tanaman, namanya tanaman tanamu atau nyamplung itu gitu, yang tempo hari sempat sempat ditampakkan dilihatkan Ustadz Iqbal bijinya dan juga olahan minyaknya gitu. Kenapa kita fokus di satu tanaman? Karena memang kita ingin membangun industrinya dari hulu sampai hilir, teman-teman. Sama kayak misalkan tanaman sawit, itu kan tanamannya cuma jenisnya satu gitu ya, tapi dia ditanam dalam jumlah lahan yang sangat luas gitu, sehingga bisa jadi industri minyak gitu. Nah, kita pengennya tamanu ini juga nantinya bisa dari hulu ke hilir gitu ya, dan produknya bukan cuma minyak gitu. Kemarin tempo hari pas audiensi dengan Bank Indonesia di DEX itu juga Ustadz Iqbal membawa contoh krim anti-aging gitu. Terus ada juga yang kayak parfum gitu. Jadi nanti kita ada rencana untuk dikerjasamakan dengan pesantren seluruh Indonesia gitu ya, sehingga nanti pesantren di Indonesia ini juga bisa mandiri energi gitu. Nah, selain energi juga bisa juga ada produk-produk turunannya terkait termasuk essential oil, termasuk juga krim gitu ya, termasuk juga parfum kayak gitu. Nah, itu memungkinkan. Jadi sebenarnya open gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Komar ya, sebenarnya bisa ditanam personally. Jadi misalkan nih teman-teman ada yang request mau nanam di pekarangan rumah, itu bisa gitu. Nanti silakan info alamat dan koordinatnya gitu ya, dan nanti bisa dikirimkan. Cuman untuk ongkir saya perlu konfirmasi nanti ya ke tim yang mengurusi pengiriman ini gitu. Kalau kemarin sih dibilangnya kalau Jabodetabek bisa di cover gitu. Cuman kalau luar Jawa mungkin saya perlu confirm gitu ya. Karena gini sih, kalau misalkan dikirim ke luar Jawa itu
kalau dalam bentuk sudah tanaman yang misalkan berapa senti gitu tingginya, itu kan juga rada riskan ya kalau dikirim ke jarak jauh gitu. Jadi apakah dikirimnya dalam bentuk biji atau seperti apa gitu. Yang penting nanti bisa diinfokan alamatnya aja gitu. Nah, kalau misalkan ada yang tadi ya pertanyaan dari mahasiswa Pak Komar, katakanlah ada lahan gitu yang kosong, yang available untuk ditanam, itu juga bisa. Cuman memang minimum itu 4 tahun Pak Komar untuk saat ini, karena untuk saat ini untuk sampai berbuah itu 4 tahun gitu minimum gitu. Walaupun sekarang sedang juga ada ini ya, sedang dilaksanakan riset juga di UGM, ada Prof siapa saya rada lupa namanya, tapi intinya sedang ada upaya untuk mempersingkat waktu sampai berbuah gitu. Nah, terakhir infonya bisa sampai 2,5 tahun gitu. Cuman ini kan masih dalam uji coba di lab gitu ya. Jadi untuk saat ini amannya sih minimum memang 4 tahun gitu. Dan 4 tahun ini juga itu setelah berbuah. Nah, nanti kan akan ada ini ya, akan ada waktu lagi untuk pengolahannya gitu. Sebenarnya kalau tidak terbatas waktu mungkin justru lebih fleksibel. Ini juga kami sedang mendata karena beberapa, jadi tempo hari kami kan juga memberikan link waktu acara itu siapa saja yang mau atau punya lahan gitu yang siap untuk dikerjasamakan, jadi semacam pilot project gitu. Nah, alhamdulillahnya ada lebih dari 70 yang mengisi, termasuk yang siap kontribusi dana, siap juga kontribusi lahan gitu. Jadi kami sedang mapping sih sebenarnya, termasuk dari Muhammadiyah, dari misalkan ormas besar ya, dan juga dari lembaga-lembaga wakaf gitu. Dan kami juga akan coba approach ke Kemenak mungkin ya, nanti yang punya data wakaf, lahan wakaf di Indonesia. Kalau teman-teman mampir ke Siwak itu kan ada banyak sekali ya lahan wakaf yang kalau informasinya sih masih belum produktif gitu. Nah, kalau memungkinkan nanti dikerjasamakan, kami akan coba jajaki juga ke sana. Tapi itu open. Jadi misalkan nih Pak Komar di kampus ya, di IAIN di kampus ada lahan yang nganggur juga, boleh juga kalau misalkan nanti bisa jadi semacam ini ya, untuk pembelajaran juga gitu ke mahasiswa, karena rencananya di Wasit itu juga nanti kami akan bikin riset kayak semacam action research gitu Pak, karena di Wasit kan memang think tank riset gitu ya. Jadi kan nanti ketika pilot project di beberapa lokasi, nanti untuk size-size tertentu dan untuk lokasi-lokasi tertentu kita akan visit secara berkala, karena kita akan jadikan itu sebagai bagian dari action research gitu. Dan ini riset jangka panjang ya, karena buahnya sendiri baru bisa nanti muncul 4 tahun gitu. Jadi memang ini proyek jangka panjang begitu. Mungkin terjawab ya Pak Komar ya? Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Komar. Ini ada pertanyaan, saya coba jawab. Silakan ya, nanti kalau dari teman-teman Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh raise hand atau open mic. Saya sementara menunggu, saya baca yang ada di chat. Jadi ada pertanyaan dari Pak Yusuf ya, belum sempat ikut launching mengenai jadi begini, nanti sebenarnya di sini di Linktree di kitab sudah ada Instagramnya, namanya Green Wakaf Official. Nah, di situ ada, kalau Bapak Ibu teman-teman masuk ke akun IG-nya, itu ada Linktree. Linktree itu bisa diklik, di situ ada isinya macam-macam. Ada 5 video pendek yang kalau menurut saya itu sangat informatif ya, untuk memberikan gambaran Green Wakaf ini sebenarnya apa gitu. Dan sampai ekosistemnya dari hulu ke hilirnya gitu. Itu videonya bisa diakses. Jadi video tersebut dibuat oleh Ustadz Iqbal dan tim gitu. Dan video launchingnya sendiri juga bisa diakses di website tersebut, ada linknya untuk misalkan yang mau nyimak ya, karena memang cukup panjang, sekitar 3 jam launchingnya gitu. Tapi secara singkat, Green Wakaf ini adalah gerakan wakaf penghijauan gitu. Jadi fokus kita adalah untuk memperbaiki alam dan berkontribusi untuk memperbaiki kondisi bumi gitu. Jadi walaupun betul kalau secara ekonomi bisa dihitung nih keekonomiannya gitu ya. Misalkan nanti bisa dihitung kalau saya tanam di katakanlah 1 hektar itu bisa ditanamin 100 bibit gitu kan. Terus nanti ketika dia berbuah dihitung jadi minyak berapa, terus nanti turunannya jadi produk yang lain berapa, bisa dihitung gitu. Tapi memang sejak awal dari Ustadz Iqbal selaku inisiator itu menekankan bahwa campaign kita ini ruhnya adalah ruh untuk
nanam gitu. Jadi memang kita fokusnya itu adalah untuk mengajak orang menanam green wakaf ini. Menanam apa? Menanam tanamannya tamanu itu gitu. Jadi walaupun jadi kita pengennya nih ekonomi benefit itu adalah set impact gitu. Beda, makanya tadi di video yang tadi sempat diputar, beda dengan ekonomi kapitalis hari ini gitu ya, yang pokoknya saya untung, lingkungan rusak, orang lain rugi itu nggak peduli gitu. Nah kita mau bikin antitesisnya nih gitu, kita mau bikin gerakan yang nggak seperti pada umumnya gitu ya, gerakan ini memang basisnya wakaf, dan secara ideal memang ketika konsep wakaf ini dijalankan, artinya ketika orang berwakaf itu kan dia lillahi ta'ala gitu ya, jadi harusnya nggak ada tuh economic expectation lah, ekspektasi dari sisi ekonomi saya dapat apa gitu, walaupun itu hal lain ya kalau didiskusikan, ternyata in reality nggak seperti itu gitu, ada juga ekspektasi secara keekonomisan gitu, makanya teman-teman kalau misalkan ngikutin salah satu produk yang ditawarkan namanya cash wakaf link sukuk itu adalah ada temporary-nya gitu, jadi orang ketika wakaf itu ada temporernya, jadi nanti balik lagi gitu, itu sebenarnya untuk mengakomodir di tengah-tengah ya, ada orang di luar sana yang mungkin karena keterbatasan gitu ya informasi terkait dengan konsep wakaf yang sebenarnya wakaf ini harusnya ketika dilakukan tidak ada ekspektasi ekonomi gitu ya, cuman karena satu dan lain hal masih ada seperti itu, jadi di tengah-tengah ditengahi dengan kehadiran CWLS itu diantaranya gitu. Nah, cuman kalau di Green Wakaf sejak awal memang fokus kita adalah untuk menanam gitu. Tempo hari juga sempat ada undangan dari masyarakat ekonomi syariah di Smart FM, itu juga saya sampaikan bahwa secara prinsip itu gitu, kita fokus kita adalah ingin berkontribusi untuk memperbaiki kondisi bumi gitu. Mungkin itu terjawab ya Pak ya. Saya Pak Yusuf, silahkan kalau misalkan ada hal lain yang ingin ditanyakan, saya coba buka lagi. Oh ya, terus kemarin juga sempat ada pertanyaan via ini ya, via grup dan juga beberapa via Java terkait ini skema kerjasamanya seperti apa gitu. Jadi kita di Green Wakaf ini ada PIC Humas dan Publikasi, ada Mas Adam, ada PIC Humas ya, ada Mas Adam dan juga ada Syifa, ada nggak di sini? Nah, ada Syifa. Jadi nanti kita intinya kalau misalkan teman-teman ingin informasi lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi via Mas Adam atau bisa juga via DM di Instagram kita gitu. Kalau untuk kerjasama yang sifatnya spesifik nanti bisa diagendakan untuk meeting gitu ya. Jadi kemarin kami terima beberapa surat request untuk meeting ya terkait dengan kerjasama. Jadi itu bisa gitu nanti bisa diagendakan. Lalu kalau misalkan sifatnya sebenarnya yang terdekat ini adalah kita rencananya mau campaign. Jadi kerjasama dengan beberapa teman-teman aktivis lingkungan kita mau campaign menanam gitu. Nah campaign menanam ini kontribusinya nggak harus punya lahan ya, atau nggak harus ditanam di rumah kita gitu. Kita bisa pilih kontribusinya, either kita misalkan mau donasi gitu ya, jadi nanti kita akan bikin paketnya per pohon itu berapa gitu, jadi teman-teman bisa ikut kontribusinya dalam bentuk donasi, atau kita juga bisa juga misalkan teman-teman ada lahan nih nggak dipakai, bisa juga diinformasikan, jadi kita akan tanam di lahan tersebut gitu. Kalau kemarin kami sempat meeting dengan salah satu nazir yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, jadi untuk Green Wakaf ini ada satu nazir yang official sejak awal bergabung ya, namanya Sinergi Foundation. Mungkin teman-teman sudah ada yang familiar. Jadi Sinergi Foundation ini adalah salah satu nazir yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu nazir kan ada 3 tipe nih teman-teman, ada yang perorangan, ada yang organisasi, ada yang badan hukum gitu ya. Kalau yang perorangan ini jumlahnya ribuan gitu seluruh Indonesia. Perorangan ini artinya tidak lembaga tertentu ya gitu, jadi ya atas nama gitu, person by person nazirnya, nazir pengelola wakaf. Nah ada juga yang bentuknya organisasi ya, badan hukum, jadi kayak Sinergi ini terdaftar, kalau teman-teman mau cek gitu ya, saya nih kalau mau wakaf ke lembaga yang mana ya yang sudah terdaftar, kayak semacam kalau teman-teman
fintech gitu ya, fintech mana sih yang aman, yang legal gitu. Nah itu kan bisa dicek di websitenya OJK. Nah sama wakaf juga gitu sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berwakaf bisa dicek ke nazir ataupun lembaga wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Kita kalau di Indonesia kan otoritas wakafnya BWI dan Kemenak ya. Jadi khusus yang cash wakaf, wakaf uang itu bisa dicek daftarnya di Badan Wakaf Indonesia. Kalau nggak salah terakhir bulan Juni beberapa bulan lalu ya. Saya cek terakhir itu ada 285 nazir gitu. Nah, sinergi adalah salah satunya. Jadi artinya kita bekerja sama dengan nazir yang official sehingga nanti ketika teman-teman pun berwakaf atau kita juga kemarin sempat ada rencana mau bikinnya banding teman-teman ya. Jadi katakanlah teman-teman berdonasi 100.000 itu wakafnya 50.000 terus 50.000-nya donasi gitu. Kenapa mekanismenya begitu? Karena memang sebenarnya secara karakteristik wakaf ini kan kita harus maintain nih asetnya gitu. Jadi kemarin sempat ada obrolannya akan kita bikin bundling gitu. Jadi karena kan ada kemungkinan ketika nanti pohon itu ditanam, kan nggak 100% itu akan ini ya, ada risiko lah artinya dalam bercocok tanam dan juga dalam menanam pohon itu kan ada risiko tanaman itu misalkan mati di tengah jalan gitu. Nah, sedangkan kita juga harus memaintain kalau itu akadnya wakaf, kita harus maintain aset wakafnya gitu. Jadi secara umum kita lagi diskusikan konsepnya gitu dengan Nazir dengan Sinergi Foundation, tapi secara gambaran begitu. Jadi nanti boleh misalkan dari kemarin sempat ada dari yang ada yang hadir nggak ya dari yang punya teman-teman aplikasi bisa misalkan ada aplikasi di handphone yang misalkan sudah punya audience ataupun sudah punya downloader gitu kan, nanti bisa dikerjasamakan sehingga informasi ini bisa di-sharekan ke penggunanya, itu bisa juga kerjasamanya seperti itu. Terus atau misalkan teman-teman yang di Pemda ataupun misalkan di pemerintahan boleh juga, misalkan ada yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, boleh juga gitu. Jadi intinya bisa diinformasikan teman-teman untuk potensi kerjasamanya gitu. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ini, Pak. Mau nanya Bu, ini gimana Iya, ya? Pak. Dengan soal haji. Oh iya, Bapak. Iya, saya mau. Oh ya, silakan Pak. Itu kemarin tuh ada orang masalah tentang wakaf, dia ke masjid. Dia kan memberikan wakaf. Setelah itu masjidnya dibongkar. Terus kata saya, ya kalau memang bisa sih dijual apa gimana gitu. Dia mempertanyakan kok dijual? Ya kata saya ya dijual juga bisa, asal uangnya itu dibelikan kembali untuk wakaf itu. Tapi dia ngotot-ngotot itu. Gimana tuh, Bu? Solusinya harus gimana, Bu? Dan ini bangunannya masjid gitu ya, Pak? Ya iya, bangunannya masjid. Dia berwakaf untuk masjid. Bukan bangunan, jadi gini, Bu. Dia berwakaf untuk masjid. Tanah wakaf itu kan ditanam gitu. Setelah itu tanah itu dijual. Setelah dijual, dia nggak mau dipindahin. Kata saya nggak jadi masalah dipindah, asal dibelikan kembali dengan sesuai harga atau lebih bagus sih ya lebih menambah gitu. Itu gimana solusinya, Bu? Baik. Oke, terima kasih Pak Sunaji. Jadi sebenarnya ini sekaligus, walaupun nggak spesifik ya terkait dengan green wakaf, tapi sekaligus mungkin informasi dan ini juga sharing kepada teman-teman yang hadir di sini. Memang salah satu isu terbesar ya, salah satu isu di perwakafan di tanah air ini adalah terkait dengan tadi ya, konflik gitu atau sengketa lahan gitu. Nah, kenapa konflik atau sengketa lahan ini terjadi? Karena dulu teman-teman kalau dilihat di Kemenak itu ada ya daftar tanah wakaf seluruh Indonesia. Jadi kalau saya sih
berpikiran bisa jadi yang aktual di lapangan lebih besar daripada yang sudah tercatat gitu. Tapi dari pun yang sudah tercatat itu banyak sekali yang masih belum tersertifikasi gitu. Jadi idealnya kan kalau teman-teman punya tanah wakaf, itu tanahnya sudah status wakaf, itu harusnya diproses ke BPN, ke Badan Pertanahan, sehingga status sertifikat dari tanah itu adalah tanah wakaf gitu. Nah, cuman memang dalam prakteknya dulu itu banyak senior-senior kita ya ketika berwakaf karena niatnya itu lillahi ta'ala, dari sisi administrasi itu nggak diurus gitu. Nah, dulu mungkin memang niat awalnya mau wakaf gitu ya. Cuman banyak terjadi kasus ketika akhirnya generasi selanjutnya, cucunya, cicitnya gitu ya, ketika melihat tanah wakaf itu sekarang jadi potensial gitu ya, harga tanah kan sekarang ini ya naik gitu kan, sehingga ada dan secara sertifikat itu masih sertifikat hak milik gitu. Nah, itu yang akhirnya kadang diklaim balik gitu, sehingga mungkin tadi kalau saya berpikir bisa jadi tadi kejadian dijual tanahnya tuh mungkin karena konflik itu gitu. Itu ya Pak Suan Haji. Jadi ketika tanahnya ini dijual, itu kan akhirnya bangunan di atasnya juga kan jadi nggak bisa sustain lagi gitu ya. Kalau kayak tadi akhirnya harus dirubuhin kayak gitu. Dan sama juga kalau misalkan tanah wakaf yang terkena proyek pemerintah, teman-teman ini juga bisa kayak tadi dibilang dipindahkan lah jatuhannya. Jadi ada kayak tukar guling ya, bisa jadi dipindah ke satu lokasi yang lain dengan misalkan size yang lebih besar atau disesuaikan gitu ya. Nah, itu oh ini Ustadz Iqbal baru bergabung. Jadi kalau saran saya terkait dengan konflik tersebut bisa dicarikan atau bisa mengontak BWI perwakilan di daerah tersebut gitu Pak. Ini Ustadz Iqbal baru bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz masih mute bentar. Oke. Ya, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, maaf baru gabung karena baru selesai rapat. Iya Ustadz, terima kasih sudah berkenan bergabung. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah sempat coba jawab ya terkait dengan pengiriman. Tadi Pak Komar dari Kaprodi dari Manajemen Zakat Wakaf dari IAIN Kudus menanyakan untuk teknis pengirimannya gitu Ustadz, karena tadi ingin menanam juga ya Pak Komar ya, dan juga beliau sebagai Kaprodi mungkin bisa juga sebenarnya mengarahkan dan membantu mensosialisasikan program ini Ustadz ke mahasiswa-mahasiswinya gitu ya, karena kan prodinya prodi zakat wakaf gitu, jadi mungkin relevan juga gitu. Terus tadi ada pertanyaan juga terkait dengan konsepnya gitu, tadi saya sempat jawab ya sebagaimana video-video yang Ustadz sudah share itu gitu. Mungkin dari Ustadz ada yang ingin disampaikan Ustadz, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menekankan secara umum aja ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan khusus bisa. Tapi intinya yang saya mau menekankan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu adalah, pertama, niat kita, maka namanya green wakaf itu, fokus kita adalah menanam ya, fokus kita pertama menanamnya itu. Jadi bahwasanya nanti ada hasilnya energi dan lain sebagainya itu hasil samping ya. Karena kalau kita fokusnya ngejar energi, nanti nggak nanam-nanam. Karena kita akan sibuk ngitung yang ekonomis ini kan gitu. Jadi kita fokus menanam. Kedua, baru setelah kita fokus menanam, kita ada dua pertimbangan utama ya, yang ketika kita tanam itu apa itu. Satu adalah pertimbangan ekologi, kedua adalah pertimbangan ekonomi. Jadi yang kita tanam itu, pertama pertimbangan ekologi harus berdampak baik terhadap lingkungan. Harus bisa menghijaukan bumi yang di Indonesia kita identifikasi ada 14 juta hektar yang gersang tadi. Yang paling efektif apa gitu. Itu dulu yang kita pilih. Maka jatuhlah Tamanu itu. Nah, setelah itu baru pertimbangan ekonomisnya. Nah, pertimbangan ekonomisnya setelah kita nanam Tamanu gimana ekonomisnya? Nah, maka kita kaji lagi, kita teliti. Mana sih yang paling efektif hasilnya Tamanu ini kita arahkan untuk siapa? Ternyata pilihannya hasil pendalaman kita bukan pada bahan bakar. Bahan bakar itu konsumsinya banyak, biayanya besar, tapi hanya kontribusi sekitar kurang dari 10% pendapatan, potensi pendapatan. Potensi pendapatan terbesar justru yang kita bisa olah langsung menjadi
bahan baku untuk industri wellness. Jadi industri wellness itu industri yang lebih besar dari industri farmasi di dunia. Yaitu mulai dari parfum, kosmetik, segala macam lah. Kalau zaman sekarang itu anti-aging yang sangat populer dan sebagainya. Skincare dan lain sebagainya. Itu yang terbesar dari dari produk Tamanu ini gitu, yang paling menarik gitu ya si ini. Nah, terus kemudian industri farmasi. Setelah itu baru termasuk bahan bakar tadi dan sebagainya. Nah, jadi kita menanam ini pertama gerakan menghijaukan yang dampak ekologinya bagus. Nah, terus kemudian baru ini tadi. Nah, hal-hal teknis kayak pengiriman dan lain sebagainya itu selalu bisa kita solusikan. Insya Allah kalau misalnya di Kudus mau nanam, Kudus itu justru Tamanu itu dulu diperkenalkan dari Kudus, Sunan Kudus yang nugasi putranya Sunan Muria untuk berdakwah ke Karimun Jawa dulu gitu ya. Tapi kalau di sana belum nggak ada bibit, bisa kita suplai dari sini, nggak masalah gitu ya. Yang sekarang banyak tanamannya itu di Sumba sama di beberapa pulau di Madura ada, di banyak gitu. Jadi itu secara umum yang gitu. Nah, produk-produknya sudah kita pikirin ya, yang saya sebut wellness tadi misalnya, yang produksi terbesar saya lagi bicara dengan industri Maklun untuk mulai memproduksi ini untuk wellness industrinya ini yang kemarin yang akan kita kirim ke BI kurang lebih si anti aging yang kita produksi dari itu. Jadi meskipun kita hanya punya satu pohon pun kita bisa produksi something gitu loh, yang kita tekankan gitu ya. Orang bisa memproduksi ini untuk bahan bakar, bisa untuk bisa kan gitu ya si ini. Jadi nggak harus nanam dalam jumlah besar, hanya keberadaan Pertamina yang akan membeli produk akhir kita untuk yang segmen industri tadi tentu memperkaya dari solusi yang kita terapkan. Tapi kita juga tidak tergantung pada mereka. Nanti kalau tergantung pada mereka, kalau mereka nggak beli, kita nggak nanam kan gitu. Jadi kita nggak boleh tergantung pada satu pihak gitu. Mungkin itu Bu yang saya tambahkan. Mungkin boleh ini ya Ustadz tadi terkait dengan pertanyaan yang masuk juga via DM terkait dengan misalkan nanti pengolahannya. Jadi katakanlah kita sudah menanam gitu Ustaz. Terus nanti ke depan itu bagaimana sih cara nanti diolahnya, apakah nanti akan tersentralisasi di satu tempat atau misalkan seperti apa gambarannya? Tidak. Jadi kita akan ajarkan siapapun yang menanam, kita akan ajarkan cara mengolahnya, mengoptimalkan itu gitu ya. Yang misalnya ya tergantung produk yang dibidik. Kalau hanya mau jadi minyak saja gitu ya, minyak wangi yang biasa dipakai di pesantren-pesantren itu, misalnya pesantren mau nanam seperti yang di BI kemarin rencananya kan dia menggerakkan pesantren untuk nanam ya. Minyak wanginya itu kayak gini dia, pesantren. Jadi minyak wangi yang di botol-botol gitu ya, botol-botol kecil gini ya, di botol-botol kecil ini sederhana sekali alatnya gitu. Jadi bisa kita langsung ajarkan di pesantren-pesantren untuk bisa memproduksi minyak-minyak wangi kecil gini kan gitu ya. Ini yang biasa dipakai pesantren dipakai sendiri bisa. Ini gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi yang tadi istilahnya anti aging dan lain sebagainya, nah itu butuh ekstraksi ya, jadi butuh teknologi sedikit gitu ya. Tentu dia butuh knowledge yang berbeda. Nah itu butuh yang skala lebih besar kan gitu ya. Jadi tergantung kita sesuaikan aja Bu. Nanti mau di gitu. Kalau hanya untuk produksi sabun dan lain sebagainya ya di tingkat pesantren bisa, nggak masalah ininya. Kalau menjadi bahan bakar, nah itu targetnya minimal harus ada 100 hektar misalnya kayak gitu. Tapi kalau hanya untuk jadi bahan industri tadi, wellness atau minyak wangi dan lain sebagainya itu satu pohon pun bisa, enggak masalah. Ini. Ya, Ustaz. Kalau untuk ini Ustadz mungkin boleh diinformasikan kalau misalkan komunal gitu ya Ustadz, jadi katakanlah satu RT atau satu kelurahan ada gerakan nanam, kan kadang suka gitu tuh di rumah saya tuh ibu-ibu tuh nanam misalkan katakanlah nanam pohon cabai gitu. Nah ini kalau misalkan nanam Tamanu gitu ya, terus nanti ada hasil yang secara komunal bisa dihasilkan, itu yang paling simpel bisa katakanlah apa bisa jadi pengganti bahan bakar di rumah atau kayak gimana, itu memungkinkan nggak Ustadz? Bisa, cuman pengganti bahan bakar itu yang nilainya paling rendah. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan nilainya, yang paling mahal itu ya jadi kayak minyak wangi, jadi
kosmetik gitu kan anunya dan itu natural kan, jadi bagus untuk ini kan gitu ya. Itu yang nilainya paling tinggi. Nah, itulah tadi pertimbangan ekonomisnya, pertimbangan ekologisnya kita nanam ini untuk mencegah banjir, mencegah longsor dan sebagainya. Nanti pertimbangan ekonomisnya adalah setelah kita panen kita olah jadi apa. Nanti kita dampingi. Justru gunanya Green Wakaf ini, semua yang bergerak di situ kita tidak mementingkan istilahnya, oh ini paten saya, ini anu gitu. Dari awal saya tekankan sekali, semua ilmu yang kita develop untuk ini kita share. Jadi anunya kan gitu ya, ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing tentu saja ya. Kalau misalnya ibu-ibu di komplek kita ajarin buat biofuel ya mungkin nggak nyampe kan gitu ya. Tapi kalau sekelas Pertamina atau apa ya kita anunya biofuel, sekelas korporasi yang kita bidik biofuel kan gitu ya. Anunya itu. Karena potensi anu wakif kita kan bisa aja perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil, maka fokusnya ya tentu biofuel kan. Nanti kalau ada sempat ke kantor saya bisa saya tunjukkan seluruh mesin-mesin yang ada ya. Mulai dari ngepres secara manual kayak apa. Jadi saya buatin mesin yang untuk ngepres ini dari biji ini sampai jadi minyak gitu yang secara manual gitu. Ibaratnya orang mau buat sendiri mesinnya juga bisa, itu kita ajari gitu ya. Dari ini sampai jadi minyak ini gitu. Ini mesinnya hanya manual bisa gitu. Kalau mau mesin yang lebih industri atau industri komersial dengan mesin yang besar juga bisa kita niru atau pesen dengan model yang ada di kita. Berarti sebenarnya terbuka juga, misalkan kan sekarang Ustadz ada program ini ya, konversi mungkin yang student ataupun mahasiswa di kampus-kampus misalkan mau magang juga, itu seperti apa? Apakah bisa misalkan magang di tempat kantor di Ustadz atau misalkan dikerjasamakan dengan kampus, skemanya seperti apa gitu Ustadz? Sangat bisa, bahkan sudah ada ya sejumlah kampus yang nugasin S1, S2-nya di kita gitu ada. Untuk risetnya kita dampingi, ada. Dari IPB juga ada, dari SA Unggul ada gitu. Bahkan sebelum krisis pandemi di tempat kita itu rata-rata belasan orang yang lagi dan yang nyusun tesis ini gitu. Dan skripsi dan sebagainya gitu. Hari-hari ini pun kita ada beberapa yang dari tingkat S1 sampai S3 kita ada ya yang lagi ini. Misalnya yang sekarang S3 yang lagi bicara sama kita adalah untuk proses enzimatik gitu misalnya. Jadi saya kasih contoh, mesin yang ada sekarang untuk memproduksi ini namanya biofuel, apa istilahnya itu drop-in biofuel ya. Diesel tapi yang dihasilkan dari tanaman, jadi renewable kan itu ya. Tapi mesin yang ada sekarang itu istilahnya thermochemical. Jadi prosesnya butuh panas, tekanan tinggi, dan panas tinggi. Otomatis mesinnya mahal. Maka saya bilang sama teman-teman para peneliti di S3 umumnya, kalau kita bisa ketemu enzim yang tepat, kita bisa memproses dengan proses enzimatik. Suhunya hanya sekitar 50-60 derajat, tekanannya normal atmosfer, otomatis alatnya murah. Kuncinya adalah ketemu enzim tadi. Enzimnya sekarang udah ketemu. 3 enzim ini yang bisa berperan. Yang sekarang maka yang S3 yang sedang bicara sama kita adalah bagaimana sekarang kita memproduksi crude enzimnya secara murah, gitu kan gitu. Kalau kita beli aja enzimnya di Norwegia ada perusahaan enzim besar Novozymes misalnya, ya tentu sangat mahal produksinya, minyaknya jadi nggak ekonomis. Tapi kalau kita bisa memproduksi enzimnya murah, nah berarti produksi minyak bisa murah dan bisa di mana saja. Nah, itulah yang tesis-tesis yang tingkatnya tingkat bisa S2, bisa S3 gitu ya ini. Kalau S1 ya misalnya tesis untuk membuat biodiesel dari tamanu dan lain sebagainya itu. Oh, baik, siap. Baik, saya persilahkan dari Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung, mumpung ada Ustadz Iqbal guru kita ada bergabung di sini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan selain yang tadi sudah sempat dibahas ya di sesi sebelum beliau bergabung. Monggo. Nyambung Bu Lisa bisa terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Kaitannya dengan tanam tadi biasanya kalau pendekatan kali ini kan
sisi ekonominya yang lebih dahulu dibanding sisi maslahah nih, artinya ngikuti perkembangan artinya permintaan masyarakat. Cuma dari sisi apa namanya, sisi maslahahnya akan tetap ngikut gitu. Artinya kebetulan ini di YN Kudus ini kan rencana ada KKN gitu, ada KKN. Artinya niatan saya ingin mendalami ini. Plus yang saya tanyakan itu apakah ada kelas lah, artinya pelatihan yang mulai menanam menanam dulu lah paling enggak dari sisi perawatannya dan seperti apa, kan harus ada edukasinya terlebih dahulu gitu, sehingga kita mampu untuk ngomong ke masyarakat bahwa pentingnya menanam untuk kemaslahatan bersama dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya tanyakan, adakah edukasi tanam menanam paling enggak. Kalau untuk ekstrak, untuk menjadikan minyak wangi dan lain sebagainya kan nanti setelah 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi untuk kaitannya tanam-nanam, kalau bahasanya nyamplung itu saya ingat waktu kecil, kalau sekarang ya menemui tanamannya ya sulit juga sekarang ini juga. Emang sulit Pak Iqbal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Ustadz Iqbal. Jadi gini, di kita sebenarnya kalau di luar pandemi Pak selalu menerima tadi tamu-tamu yang pengen belajar menanam dan lain sebagainya, itu kita sediakan Pak. Karena di kita ada membibit yang sangat banyak di tempat kita ya, di kantor saya sendiri sama di kebun percobaan kita membibit sangat banyak. Jadi masyarakat yang pengen tahu, belajar bisa langsung nimbrung saja ketika kita membibitkan gitu. Itu jadi langsung belajar sampai praktek gitu ya, secukupnya sampai dia bisa. Kalau sekarang datang juga bisa, tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Jadi 1-2 orang datang bisa, silakan kapan saja. Nanti belajar sampai A sampai Z, nanti terus diajarkan ke temennya dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa seperti itu, bisa juga saya kirim bibitnya Pak, yang biji-biji ini saya kirim bibitnya ini. Terus kemudian saya kasih panduan caranya membibit sejak ndedernya, istilah Jawanya ndeder. Sejak ndedernya kayak apa dan lain sebagainya nanti kita ajari dan kita pandu gitu kan Pak ya. Jadi intinya adalah berbagai cara kita untuk mendorong masyarakat bisa nanam itu insya Allah kita backup Pak. Jadi mulai ndedernya sampai anunya gitu ya. Tapi simple kok ndedernya ini ya, tinggal dibersihkan agar kulit anunya itu sampai bersih halus gitu supaya nggak jadi jamuran gitu kan. Setelah itu ditaruh di tempat lembab dan gelap ya, jadi bisa ditutup tisu basah atau apa, pokoknya lembab dan gelap. Berarti ada paket tutorialnya Pak? Ada, insya Allah ada. Ini nanti saya kirim tutorialnya, jadi supaya ini anunya. Jadi tapi tutorial ini lebih mudah kalau nanti sambil dipraktekkan Pak. Jadi nanti saya kirim, terus kemudian saya kasih tutorialnya itu how to do-nya gitu ya. Dengan cara itu nanti orang ada bedanya menanam dengan berilmu dengan enggaknya itu. Kalau bagaimanapun kan ya, anaknya petani gitu, tapi kan nggak tahu ilmunya gitu. Ya, jadi nuntut amal Pak. Jadi ilmu itu nuntut pengamalan. Jadi sambil diamalkan, insya Allah akan semakin melekat ilmunya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komar juga Ustadz Iqbal untuk jawaban ya. Jadi ini juga ada pertanyaan lagi, ini sebenarnya sama terkait dengan yang tadi. Jadi untuk teknis pengiriman nanti bagi Bapak Ibu teman-teman yang hadir dan ingin mendapatkan bibitnya, boleh nanti kita data ya, boleh hubungin Mas Sadang atau tadi via ini saya udah kirim di chat box itu. Jadi ada link tree, teman-teman Bapak Ibu bisa cek, bisa ngeklik di Green Wakaf Project ini. Jadi di situ ada beberapa termasuk video-video yang sudah dibuat oleh Ustadz Iqbal dan tim ya, terkait dengan penjelasan dari hulu ke hilir, terus nanti basic terkait dengan Green Wakafnya itu informasinya seperti apa itu bisa didapatkan di sini, termasuk video launching kalau Bapak Ibu yang belum sempat hadir kemarin launching bisa disimak di situ. Kita mungkin ada 5 menit lagi ya sebelum kita tutup. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung saya persilahkan. Nah, jadi nanti di link tree ini ada
satu isian namanya sustainable contribution, itu untuk mendapat atau mendata ya Bapak Ibu teman-teman yang ingin nantinya berkontribusi ataupun ingin kolaborasi program di masa mendatang, boleh atau ini ya join Green Wakaf ini gitu. Jadi nanti kita akan data dan kita akan mapping kira-kira tipe-tipe kerjasamanya seperti apa kayak gitu. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Tadi rata-rata sih bertanyanya terkait ini Ustadz, yang termasuk yang beberapa masuk juga ya via DM dan juga di lewat wasit beberapa hari lalu, itu adalah terkait itu teknis pengiriman dan juga teknis penanaman. Jadi mungkin nanti kita akan upload juga ya Ustadz ya di sosmed kita terkait dengan video, mungkin bisa tutorial gimana cara menanam. Jadi setiap orang kalaupun ada lahan di pekarangan rumahnya bisa juga menanam gitu ya Ustadz ya. Dan juga terkait dengan bibitnya gitu. Untuk sementara ini berarti kita akan data alamatnya sehingga nanti bisa dikirimkan untuk bibitnya. Mungkin secara garis besar saya jelasin sedikit ya. Ya, silakan Ustaz. Bagi masyarakat yang di sekitar Jabodetabek yang bisa datang ke tempat saya, boleh membawa langsung bibit yang sudah saya siapin. Ya nanti tinggal ditanam dari bibit itu. Halo, ya jadi tetapi nanti kalau bagi masyarakat yang tidak bisa datang dan tinggalnya jauh di luar Jabodetabek, yang saya kirimkan biji kayak ini. Gitu. Karena kalau dikirim bibit resiko mati gitu ya, resiko mati dan jadi kalau untuk masyarakat yang jauh kita kirimin dalam bentuk kayak gini, jadi dikirim kemanapun bisa, keluar negeri pun ini bisa dikirim ya, nggak masalah ini ya. Tapi kalau masyarakat Jabodetabek dan khususnya yang bisa datang ke sendiri ke tempat saya, datang Pak saya minta bibit gitu, saya kasih langsung bibit yang untuk ditanam itu tadi gitu ya. Hanya kita butuh 3 informasi ya. 3 informasi ini supaya semuanya terdata saja ya. Pertama, lokasi penanaman diberikan ke kita dalam bentuk map, Google Map, sehingga kita bisa pantau. Oh, di titik ini, di koordinat ini ada tanaman ini sekarang, kan gitu. Nanti dari waktu ke waktu kan bisa kita pantau sesuai dengan update data di Google kan gitu ya. Kedua adalah status lahan. Status lahan itu apakah ini lahan wakaf, apa lahan pemerintah atau apa gitu. Supaya kita tahu bisa memperkirakan kira-kira ini nanti jadi masalah apa enggak kan, karena kita nggak mau nanti misalnya dituding orang Green Wakaf nanam di tanah orang yang nggak berizin akan kenakan kita kan gitu ya. Jadi status lahan tadi penting. Terus yang ketiga adalah luas lahan yang berpotensi ditanami saat itu untuk menyesuaikan jumlah bibit yang kita kirim misalnya. Jadi idealnya 1 hektar itu hanya bisa ditanami 100 pohon ini gitu. Si 100 pohon ini gitu. Jadi supaya bisa tumbuh maksimal kan gitu ya Tapi kalau kita nanam satu persatu, asal cukup untuk pijaan akar itu juga sudah tumbuh. Misalnya halaman kita ada cuma berapa, nanam 1 pohon juga bisa, nggak masalah. Mungkin itu summary-nya. Baik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir dan juga sudah menjawab secara langsung ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustadz. Mungkin nanti sebulan sekali bisa bikin semacam virtual sarasehan seperti ini ya Ustadz. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena kadang kalau dijawab di grup kan kadang suka ketumpuk gitu. Jadi mungkin lebih efektif kalau kita bikin semacam diskusi sebulan sekali gitu, 1 jam gitu. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa berjumpa langsung juga dengan guru kita, inisiator Green Wakaf. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Muhaimin Iqbal sudah berkenan hadir, juga teman-teman yang sudah berkenan hadir, nanti silahkan boleh di-share informasinya ke komunitas ataupun organisasi ataupun lembaganya ya. Pak Komar boleh juga share ke mahasiswanya, ke guru-guru dosen yang lain, nanti saya juga akan share ke teman-teman lain juga. Terima kasih kepada teman-teman panitia Green Wakaf yang sudah memfasilitasi diskusi kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu orang bilang kita sedang hidup di surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Tapi di mana surga itu sekarang? Bumi kita sekarang sedang meradang. 14 juta hektar lahan kritis, dan sangat kritis adalah lahan kita. Bencana alam menelan banyak korban jiwa. Ketika musim berganti, kekeringan ekstrim menanti. Ketika yang lain terlepas dari banjir, sebagian lain harus antri air. Ini semua masih belum terlambat. Tanah surga ini bisa kembali jika kita peduli.